Uang itu tidak selalu datang dari keringat kamu, tapi dari seberapa nyata imajinasi kamu mampu menyentuh realitas di dalam pikiran kamu. Dan kisah nyata yang akan saya ceritakan hari ini adalah buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tumbuh diajarkan bahwa bekerja keras adalah satu-satunya jalan menuju keberlimpahan. Bangun pagi, kerja lebih lama dari orang lain, hemat, dan tunggu hasilnya. Tapi Neville Goddard mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahkan terkesan radikal bagi orang-orang. Neville Goddard berkata, realitas lahiriah tidak pernah mendahului realitas batin. Artinya, apa yang kamu alami di luar, uang, hubungan, peluang, itu selalu merupakan pantulan dari apa yang lebih dulu hidup di dalam kesadaran kamu. Bukan teori kosong, ada hukum yang lebih tinggi yang bekerja di balik tirai dunia fisik, di mana keyakinan batiniah itu selalu mendahului manifestasi lahiriah. Dan kisah ini membuktikannya secara nyata. Ada seorang murid Neville Goddard mempraktekkan sebuah teknik sederhana namun sangat kuat yang disebut Neville sebagai living in the end atau hidup di dalam hasil akhir. Di dalam keheningan malam, ia berbaring dengan tenang dan mulai membayangkan dirinya memegang sebuah cek besar di tangannya. Tapi ia tidak berhenti di sekedar gambar mental. Ia masuk lebih dalam lagi. Ia merasakan tekstur kertas cek itu di ujung jarinya. Ia melihat angka yang tertulis dengan jelas. Ia menghirup perasaan sudah memiliki, bukan berharap akan memilikinya, bukan membayangkan suatu hari nanti, tapi rasa syukur dan kepastian seseorang yang benar-benar sudah menerima sesuatu yang nyata. Inilah yang Neville sebut dengan the feeling is the secret. Perasaanlah yang sesungguhnya menjadi doa itu, teman-teman. Bukan kata-kata, bukan pengulangan afirmasi tanpa emosi, tapi perasaan yang benar-benar hidup, yang benar-benar dipercaya oleh seluruh tubuh dan pikiran bawah sadar. Dan kemungkinan sesuatu yang tidak ia rencanakan sama sekali terjadi. Ada seorang teman lama yang tidak ia temui selama 25 tahun tiba-tiba muncul kembali dalam hidupnya tanpa ada konteks sebelumnya, tanpa ada alasan bisnis yang jelas. Orang itu mengirimkannya cek senilai $2.500. Tapi kisah ini belum selesai. Setelah itu, tanpa pernah diminta, orang yang sama membuat komitmen untuk mengirimkannya pembayaran bulanan seumur hidup. Bukan sekali, bukan sesekali, tapi setiap bulan, tanpa ia harus bekerja untuk itu, tanpa ia harus meminta. Dunia fisik itu seolah menyusun jalannya sendiri untuk mengantarkan apa yang sudah ia rasakan sebagai nyata di dalam pikirannya. Inilah yang Neville maksud ketika ia berkata, saat kamu benar-benar merasakan hasil akhir itu sebagai kenyataan, dunia fisik tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan bertanya jujur pada diri Anda sendiri. Pernahkah kamu menyadari bahwa mungkin yang menghalangi impian kamu itu selama ini bukan kurangnya modal, bukan kurangnya koneksi, bukan kurangnya kesempatan, melainkan ketidakmampuan kamu untuk benar-benar merasa layak dan merasa sudah memiliki impian itu di dalam pikiran kamu. Kita begitu terbiasa menunggu bukti dulu sebelum percaya, teman-teman. Kita ingin melihat hasilnya dulu sebelum yakin. Tapi Neville Goddard membalik urutannya. Rasakan dulu, baru realitas itu akan mengikuti. Realitas luar itu hanyalah cermin, dan cermin tidak pernah berubah duluan. Kamu yang berubah, lalu cerminnya mengikuti. Inilah cara mempraktekkan teknik ini, teman-teman. Malam ini juga sebelum kamu tidur. Langkah pertama, berbaring dengan tenang. Tutup mata, lepaskan semua ketegangan di tubuh kamu. Langkah kedua, pilih satu hal spesifik yang ingin kamu wujudkan. Bukan yang samar, tapi yang konkret dan jelas. Langkah ketiga, bayangkan satu adegan singkat yang mengandung bukti bahwa keinginan kamu itu sudah terwujud. Misalnya, kamu pegang cek, kamu menerima kabar baik lewat telepon, seseorang mengucapkan selamat kepada kamu. Langkah keempat, masuk ke dalam adegan itu. Rasakan teksturnya, dengar suaranya, hidup emosinya, rasa syukur, lega, bahagia yang tulus. Biarkan perasaan itu mengisi seluruh tubuh kamu. Langkah keempat, tidur di dalam perasaan itu. Biarkan pikiran bawah sadar kamu membawa pola itu sepanjang malam. Lakukan ini setiap malam selama 7 hari dan perhatikan apa yang mulai bergerak di dalam hidup kamu. Dan teman-teman, jika kamu ingin lebih memahami lebih dalam lagi tentang rahasia ini, bagaimana cara kerjanya secara ilmiah dan spiritual, serta teknik-teknik lengkap dari Neville Goddard, saya sudah merangkum semuanya di dalam e-book Misteri Imajinasi dan Hukum Kesadaran. Ini kompilasi ajaran Neville Goddard. Di dalamnya kamu akan menemukan latihan praktis yang bisa langsung kamu terapkan, kisah-kisah nyata yang menginspirasi, dan pemahaman yang sangat-sangat mendalam tentang bagaimana kesadaran kamu itu benar-benar membentuk realitas yang kamu tinggali saat ini. Linknya ada di bio profil saya, teman-teman. Ambil sekarang dan mulailah hidup dari dalam keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.